Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 29 Juni 2024. Oke, aku melihat di sini ada seseorang yang sebenarnya masih memiliki cinta sama kamu. Ya, dia masih sangat mencintai kamu. Bahkan dia ingin sekali mengekspresikan rasa cintanya ke kamu. Dan karena ada sesuatu di sini yang mungkin menghalangi kalian, atau mungkin ini sudah berakhir hubungannya, atau memang sudah terblokir akses untuk berkomunikasi dengan kamu, dia hanya bisa berpasrah, menggantungkan doa kepada semesta untuk bisa dipertemukan atau dipersatukan kembali dengan kamu. Kalau di sini ya, dia lagi banyak doa nih untuk bisa bersama kamu lagi. Dan aku lihat mungkin akhir-akhir ini dia sering kayak terkoneksi secara batin dengan kamu untuk mengatakan bahwa dia rindu kamu, dia sayang kamu gitu ya. Aku lihat di sini dia sering mengucapkan di batinnya gitu ya, untuk bisa terkoneksi dengan kamu, untuk bisa mengatakan bahwa dia masih sayang sama kamu, bahwa dia masih rindu, masih ingin bersama kamu, seperti itu. Karena menurut dia merasa bahwa kamulah orang yang pantas untuk dicintai. Kamu memang pantas untuk dicintai olehnya gitu ya. Karena kamu, aku melihat di sini orang yang sesuai dengan kriteria dia. Kalau aku lihat di sini, orang yang bisa memberikan keseimbangan, kestabilan di dalam hidup dia. Aku lihat di sini ya. Bahkan aku lihat saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang sedang kamu lakukan ya. Karena di sini aku lihat di sini masih ada ketertarikan. Kamu adalah sosok yang memberikan dia kebahagiaan, masih ada rasa cinta. Ya, aku lihat di sini. Two of Cups ya. Aku lihat ada pembelajaran ya, hubungan di antara kamu dengan dia ini penuh dengan pembelajaran untuk bisa menjadi sosok yang lebih dewasa, untuk bisa saling memahami satu sama lain, mengerti, bersikap dewasa secara emosional, untuk bisa mengerti arti sebuah relationship ya. Seberapa berharganya kamu bagi dia, dia bagi kamu, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini masih di tahap perkembangan, pembelajaran, banyak pembelajarannya. Makanya di sini banyak sekali ujiannya, terutama tentang pengkhianatan atau perselingkuhan yang mungkin dia lakukan sama kamu, sehingga itu menjadi suatu masalah ya, menjadi ujian bagi kamu untuk bertahan dengan dia atau akhiri hubungan, seperti itu ya. Karena aku lihat juga di sini ada codependency, ada kemelekatan yang cukup
besar dari dia tentang sesuatu, ya mungkin tentang perselingkuhan, tentang suka gonta-ganti pasangan, atau butuhnya kasih sayang, atau butuhnya diperhatikan, butuh dipuja-puja gitu ya, aku lihat di sini. Oke, aku melihat kayak ada penyesalan memang yang saat ini dia rasakan. Dia kayak nggak mau lagi melakukan hal yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan. Dan saat ini dia sedang ya menutup diri ya. Dia kayak bingung harus berbuat apa untuk saat ini. Oke, kemudian di sini ada temperance. Kesederhanaanmu menyadarkan dia tentang sebuah arti ketulusan ya. Kamu mampu memberikan kestabilan dalam hidupnya. Kamu mampu menyadarkan dia tentang arti sebuah relationship. Ada luka yang mungkin memang dia miliki, dan aku melihat di sini kamu mampu untuk menyembuhkannya ya. Ada yang saat ini dia tahan ya. Dia kayak sedang menahan diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan dia sedang melihat alur jalan cerita antara kamu dengan dia gitu. Dia kayak sedang memantau situasinya. Aku lihat di sini kayak masih ada yang dia tahan untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu perlawanan atau apa gitu ya, usaha ya, effort, keputusan gitu ya. Aku lihat saat ini sedang menahan diri. Dia sedang mencoba untuk mengikuti alur, melihat situasinya, perkembangannya ke arah mana. Aku lihat di sini. Karena di sini dia ingin mendapatkan kembali seperti kayak kesempatan untuk memulihkan atau harmonis lagi dengan kamu, menjalani hubungan yang harmoni lagi. Karena kalau aku lihat selama ini kan ada stres, ada kesulitan yang terjadi di hubungan kalian, sehingga saat ini dia seperti sedang mendorong diri dia untuk tetap tenang ya, menghadapi kesetresan dan kesulitan di hubungan kalian. Saat ini aku lihat sedang mengendalikan emosi dia ya, mempertahankan temperamen dia yang flat. Terus itu ya, aku lihat di sini dia kayak sedang kayak menekan sedang apa ya, aku melihat di sini kayak dia sedang mempertahankan ketenangan dia di bawah tekanan. Jadi ada suatu kegelisahan, ada suatu kecemasan yang dia rasakan terhadap hubungan ini. Dia seperti takut akan kehilangan hubungan ini. Dia seperti takut akan tidak bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Tapi dia juga belum menemukan cara atau keberanian untuk menghadapi kecemasannya itu, menghadapi kesulitan di hubungan ini gitu. Sehingga saat ini dia mencoba untuk tetap terlihat tenang tapi dalam keadaan tekanan seperti itu. Jadi sebenarnya dia gelisah, dan ini akibat dari dia yang tidak bisa stabil menjalin hubungan dengan kamu, karena selama ini dia telah menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan terhadap kamu. Dia mungkin selalu menguasai kamu. Dia selalu membuat kamu harus bergantung atau tunduk pada dia. Dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu untuk memanfaatkan secara berlebihan apa yang kamu miliki atau apa yang dia inginkan dari kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini bahkan dia pun tidak pernah membalas budi atas kebaikan-kebaikan yang sudah kamu berikan terhadap dia, sehingga ada ketidakseimbangan di hubungan ini. Dan aku lihat di sini dia tidak bisa memperbaiki itu semua ya. Sehingga ya ada masalah, dan aku lihat di sini kamu benar-benar kecewa sama dia, kamu marah, kamu benci, kamu kesal gitu ya. Ya itu karena ternyata selama ini kamu hanya dimanfaatkan dan hanya untuk kamu hanya jadi alat pemuas kebutuhan dia, seperti itu aku lihat di sini ya.
Dan kalau memang kamu dengan dia belum menikah, berarti memang di sini ada suatu keegoisan. Bahkan dia juga mungkin pernah kasar sama kamu sehingga kamu memilih untuk menjauh dari dia. Karena ya di sini aku lihat kamu sudah waras, kamu sudah sadar bahwa hidupmu sudah diombang-ambingkan oleh dia, hidupmu sudah dihancurkan oleh dia. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam di sini ya. Pendiam, terus itu orangnya pelin-pelan, canggungan juga, orang yang gak gampang terbuka tentang siapa dirinya, tentang kebutuhan dia, bukan kebutuhan tapi tentang pokoknya dia orang yang gak gampang terbuka, bahkan dia gak akan menunjukkan kebaikan terhadap kamu sebelum kamu yang menunjukkan kebaikan terhadap dia. Toh kalaupun kamu sudah menunjukkan kebaikan ke dia, dia pun akan menunjukkan kebaikan dia hanya secara bertahap ya, sedikit-sedikit kayak gitu loh. Nggak kayak kamu kan, kalau udah berbuat baik tuh udah barbar, semua kamu kasih, semua kamu beri, semua kamu perhatikan gitu. Tapi kalau dia enggak, dia hanya seiprit gitu sedikit-sedikit gitu ya. Dan bahkan aku melihat di sini memang dia ini orang yang tidak dewasa secara emosional, kadang suka marah, menggebu-gebu, kadang suka meledak-ledak ya amarahnya, kadang-kadang suka menghilang, kadang-kadang suka merasa tidak aman, tidak nyaman, banyak juga kebingungan yang ada di kehidupan dia. Bahkan dalam mengambil suatu keputusan pun gampang bingung, suka bingung dia ini orangnya. Tapi ketika kamu sudah kecewa dan memilih untuk pergi meninggalkan dia, justru malah dia, atau mungkin dia yang mungkin sering meninggalkan kamu gitu ya, justru malah ketika kalian berpisah dia merasa sedih, dia merasa kayak patah hati, ya merasa frustasi, merasa kesendirian, kehilangan, menyesal, nah semacam itu. Tapi ini ada Five of Cups, berarti memang menandakan ada penyesalan ya. Kuat banget ada penyesalan yang memang dia rasakan akibat perpisahan yang terjadi di antara kalian. Ini juga karena konflik dan perselisihan yang sering terjadi ya di antara kalian. Tapi herannya, walaupun di sini dia tahu bahwa semuanya sudah hilang, maksudnya itu kamu sudah benar-benar move on atau pergi dari dia, dia masih ingin mencoba untuk kayak mencoba untuk tetap berusaha mengabaikan dia, kayak masih punya harapan, keoptimisan untuk pasti bisa dipertahankan lagi. Entah apa yang akan dia lakukan, tapi dia merasa bahwa dia masih bisa berharap dan mempertahankan kembali hubungan kalian atau bisa kembali lagi dengan kamu. Seperti itu. Entah kenapa dia berpikir seperti itu, tapi mungkin bisa jadi sebenarnya ini sudah berulang terjadi, dan setiap kali dia berpisah dengan kamu, kemudian dia datang lagi, mungkin kamu dengan lemah lembut welcome lagi sama dia. Makanya ketika sekarang kamu memilih untuk cut off dia atau pergi dari dia, dia menganggap bahwa kalau misalkan nanti dia datang lagi ke kamu, pasti akan disambut kembali dengan ramah oleh kamu. Seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kayak dia merasa bahwa dia masih bisa menyelamatkan atau mempertahankan hubungan kalian, seperti itu. Kemudian di sini Three of Cups, memang hubungan ini terjalin dengan singkat, aku lihat ya. Bisa jadi hubungan yang memang on off sehingga kan hubungannya singkat-singkat gitu ya, atau bisa jadi memang ya ini mungkin kalian berhubungan dengan orang yang baru kalian kenal terus sudah ngilang lagi gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, kalian hubungannya on off terus, mungkin udah bertahun-tahun tapi hubungannya on off gitu loh, singkat-singkat gitu ya. Atau mungkin memang ya singkat, baru kenalan, menjalin hubungan terus udah ngilang, ya udah selesai hubungannya gitu ya. Intinya singkat. Ini juga itu dipengaruhi karena dianya tidak kayak nggak serius, kayak suka hilang-hilangan gitu loh ya. Dan dia suka pergi meninggalkan kamu, atau tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan kamu, tanpa sepertujuan kamu, dan itu melakukannya demi tujuan keegoisan dia. Misalkan nih,
dia dekat dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu atau dekat dengan kamu gitu ya. Baru beberapa hari, 3 hari, tata udah ngilang gitu ya, pergi meninggalkan kamu, nggak ada kabar. Dihubungi ya mungkin ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Intinya dia menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar. Dan dia udah melakukan sesuatu di luar sana, entah apa. Mungkin dia udah kenalan dengan yang lain, karena di sini aku lihat ada pihak ketiga juga yang menghasut dia gitu ya. Jadi dia suka tiba-tiba tidak hadir di hubungan kalian itu hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak sah gitu loh. Ya mungkin ini suamimu atau istrimu, tiba-tiba dia menghilang dan dia melakukan sesuatu yang tidak sah, misalkan selingkuh atau itu tadi terhasut oleh pihak ketiga ya, yang mungkin pihak ketiga ini memang niatnya untuk merusak hubungan kalian ya, mungkin memang berselingkuh atau ada pihak ketiga, mungkin orang tua, keluarga yang menghasut dia. Padahal selama ini aku melihat kamu selalu mencoba untuk fleksibel dengan dia. Kamu mencoba untuk tetap mandiri dengan dirimu dan membiarkan dia untuk mandiri. Kamu selalu mendukung untuk mencapai ambisi-ambisi di hubungan kalian ya. Dia mau apa ya kamu dukung. Gimana caranya pokoknya hubungan ini tetap bersama, tetap terjalin seperti itu ya. Intinya kamu selalu mendukung ambisi-ambisi yang ada di hubungan ini. Bahkan mungkin kamu juga membantu untuk memberikan modal dia berbisnis atau membantu dia dalam pekerjaannya seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu pontang-panting banget bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Dan aku melihat di sini ya mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih berpengalaman ya, banyak pengalamannya dari kamu. Dan aku lihat di sini selama ini ya lebih banyak kamu yang meluangkan waktu untuk menghargai dia, untuk berkorban demi dia. Bahkan ini ada yang sampai bertahun-tahun ya hubungannya terjalin dan kamu yang selalu berkorban, kamu yang selalu meluangkan waktu, kamu yang selalu fleksibel dengan dia, memberikan semuanya terhadap dia, seperti itu ya. Dan kamu selalu menghargai otonomi dia, kebebasan dia. Tapi apa yang kamu dapat? Aku lihat di sini Eight of Wands reverse. Banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara kamu dengan dia, karena mungkin dia ini orangnya impulsif gitu ya. Sehingga dia ya melakukan segala sesuatunya semena-mena gitu loh, suka-suka dia gitu ya, karena orangnya impulsif. Terus itu juga aku lihat di sini sering sekali di antara kalian itu salah memahami dalam kosakata atau kalimat yang diutarakan, yang diucapkan seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi sering sekali ada kesalahpahaman di antara kamu dengan dia yang akhirnya membuat konflik dan masalah. Nah, apalagi di sini kesalahpahaman itu juga mungkin dipengaruhi dari pihak ketiga gitu loh. Ya, dihasut oleh pihak ketiga itu sehingga ya udah amburadul. Apalagi di sini aku melihat memang ya dia udah nggak terbuka orangnya. Kemudian juga di sini The Magician, berarti tidak jujur selama ini terhadap kamu. Banyak hal-hal yang tidak dia utarakan atau tidak dia beritahu ya, tidak dia jujurkan ke kamu. Ketidakjujuran dia ini memang untuk mencoba memanipulasi kamu agar bisa mendapatkan sesuatu dari kamu. Sesuatu ini memang yang dia inginkan, entah itu dari materi kah, dari waktu, dari perhatian. Karena di sini dia itu memang orang yang ingin jadi center point gitu ya, ingin menjadi pusat perhatian seperti itu. Sehingga sifat manipulatifnya dia ini untuk mendapatkan sesuatu dari kamu agar dia menjadi pusat perhatiannya kamu. Jadi ketika dia minta A, kamu akan kasih. Ketika dia minta B, kamu kasih gitu. Sifat manipulatifnya ya, dan ketidakjujuran dari dia inilah yang bisa mengelola kamu untuk dimanipulasi seperti itu. Dan aku lihat di sini karena kamu sudah mulai waras ya. Mungkin saat ini kamu sudah mulai menghindari dia ya. Kamu mulai memilih untuk let it go di sini, karena kalau aku lihat di sini kamu juga nggak mau terus-terusan bertengkar dengan dia, tapi pertengkaran ini hanya untuk
ya melelahkan energimu saja gitu. Hanya untuk bertengkar doang, nggak ada hasil, nggak ada kesepakatan di antara kalian seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, setiap kali ada masalah, setiap ada sesuatu yang tidak jelas di sini, kamu selalu mencoba untuk mengclearkannya agar bisa jelas, tapi dia selalu menghindar untuk membuat ini jadi jelas. Ya udah, akhirnya pun kamu akhirnya ya udah kayak menyerah untuk membuat dia berkata jujur. Tapi sebenarnya kamu tahu dengan pasti orang ini apa yang sebenarnya dia lakukan. Bahkan kalau misalkan dia sudah menyembunyikan sesuatu, kamu itu sudah merasakan gitu bahwa dia ini ada yang aneh, ada yang dia sembunyikan seperti itu. Walaupun di sini dia tidak apa namanya ya, tidak menjelaskan dengan real, dengan sejelas-jelasnya, tapi aku lihat di sini kamu pun tidak mau memiliki pertengkaran dan percakapan yang semakin memanas dari dia. Jadi kamu pun ikut menghindar, aku lihat di sini. Dan aku lihat sekarang memang kamu benar-benar sudah meninggalkan dia, karena saat ini aku melihat kayak dia melihat kamu sekarang tuh benar-benar kayak sudah pergi gitu loh ya. Dan yang dia rasakan saat ini bahwa dia seperti sudah ditinggalkan orang terpenting di dalam hidup dia. Dia sudah kehilangan gairah cinta dia terhadap kamu dan kamu terhadap dia ya, kayak dia udah kehilangan apa ya, kebucinannya kamu gitu loh. Dia udah kehilangan cintanya kamu. Dan ya aku lihat di sini memang sudah kelihatan banget hubungan ini sudah gagal, banyak sekali hal-hal yang tertunda ya, yang sudah tidak sampai sekarang tidak ada yang terrealisasi, entah itu pernikahan, pertunangan, pertemuan secara fisik atau apapun itu ya. Dan aku lihat di sini sepertinya dia ingin memperjuangkan kamu lagi, pengen datang lagi nih dia ya, dan ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama kamu, mencoba kembali untuk menemukan hubungan kalian lagi ya, berkencan lagi dengan kamu dari awal. Cuman aku lihat di sini karena dia ini punya sifat yang egois, punya sifat yang sombong gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah takut. Kamu sudah apa ya? Kamu sudah tidak mau lagi gitu. Ada rasa takut, kecemasan, kayak nggak siap untuk tetap bertahan dengan dia. Kamu sudah ragu, kamu sudah nggak yakin dia bakalan bisa berubah. Bahkan kalaupun dia berubah pun kamu kayak udah deh stop. Bisa dibilang kayak kamu udah trauma gitu ya. Kamu udah trauma dengan dia, kamu udah ke-trigger dengan apa yang dulu pernah dia lakukan, sehingga kayak lebih baik aku menghindar, lebih baik aku menjauh, lebih baik aku pergi. Itu yang kamu rasakan saat ini ya. Kamu memilih untuk move on ya, memilih untuk menjadi dirimu sendiri ya, memilih untuk menjauh. Itu lebih baik bagimu gitu kalau aku lihat di sini. Dan itu dia rasakan gitu ya, itu dia rasakan. Kamu kayak memilih untuk menghindar dari dia, menjauh dari dia, move on atau apalah, pokoknya kayak menjauh gitu ya. Aku lihat seperti itu yang dia rasakan dari kamu. Oke, jadi sebenarnya nih orang masih ingin memperjuangkan kamu, cuman mungkin gak dalam waktu dekat ya. Karena aku lihat juga di sini dia masih memiliki keegoisan, dia masih punya ketoksikan dalam dirinya, terus juga dia masih kayak belum ada keberanian untuk segera datang ke kamu. Dia juga masih ya egois gitu kan, jadi masih banyak yang ingin dia tunda ya untuk datang ke kamu. Tapi ya tenang aja, aku lihat di sini masih ada keinginan dia untuk bertemu dengan kamu atau menghubungi kamu atau datang lagi ke kamu. Cuman aku lihat kayak kalau dalam waktu dekat kayaknya belum gitu ya. Inilah perasaan dia terhadap kamu, seperti sudah ditinggalkan oleh kamu ya. Tapi dia masih nggak rela kalau kamu pergi begitu saja meninggalkan dia, karena memang masih ada rasa ketertarikan, rasa suka, rasa cinta sama kamu gitu ya.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius ya. Dan apa nih? Oh, The Magician, The Sun, enggak. Oke. Itu aja Sagittarius yang paling kuat di sini. Ini aku punya shio, bisa jadi shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan saja. Ada shio tikus, ada shio kuda, ada shio ular, shio kambing, shio babi, shio macan, shio ayam, monyet, dan naga. Kemudian aku punya bulan di sini. Bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Agustus, September, Februari, April, Juni, Juli, Januari, Oktober, November, dan Maret. Oke. Terus ini ada apa ini? Alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Z, Q, M, S, P, R, J, O, I, K, F, V, E, X, T, W, Y, U, D, L. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.